Teman-temanku, Shalom. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang menggemparkan dari saudara kita yang akhirnya dengan penelitian, dengan berbagai perbandingan dari kitab suci, akhirnya dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan keyakinannya yang lama. Seperti apa kesaksian yang menggemparkan ini? Mari saksikan dari awal sampai habis dan semoga teman-teman mendapatkan pencerahan ya. Ya, Shalom, selamat malam, saudaraku yang terkasih di mana saja berada, saudaraku yang terkasih di mana saja mendengar suara saya. Hari ini saya mau bersaksi, yaitu tentang suka dan duka mengikut Yesus Kristus. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya sebentar ya, izinkan saya untuk menyapa teman-teman ya atau saudara saya yang seiman. Pada akhir tahun 2020 saya didatangi jin-jin. Namun jinnya itu jin membawa keselamatan. Katakanlah saya pada akhir tahun 2020 itu dikerumuni oleh mereka untuk melancarkan dalam pelayanan saya. Ya. Di sini saya akan sebut namanya jin yang pertama. Maaf nih sebelum nanti setelah saya sebutkan namanya, baru saya uraikan itu apa itu jin. Sebab menurut ajaran Islam jin itu ada dua, jin yang membawa kekafiran dan jin yang membawa keselamatan. Jadi jin yang pertama, jinnya orangnya besar, tinggi, gede, serem, tapi bukan jin ifrit, yaitu ada namanya Saifuddin Ibrahim, itu jin saya. Ya. Yang kedua, Bapak Andi Suryadi, dia pernah ngirim nomor ke saya 212. Jadi puji Tuhan, angka 212 itu besar. Yang ketiga, Mainer Simbolon, Lukita Nengsi, Tualar Simarmo, Lukas Sucipto, Hendra, Anigrit, Aswin Maulana, Pendeta Oni Bekasi, Niko Andrian, Pendeta Yudi, Leo Setiawan, Pitlim, Jimmy, Ibu Dokter Chandra Wijaya. Nah ini jin-jin saya waktu itu. Jadi arti jin di sini orang-orang junius, jadi orang-orang yang peduli kepada pelayanan Tuhan. Nah itu. Jadi orang jin di sini jenius, orang kaya, orang pinter, dan orang peduli kepada pelayanan Tuhan. Itulah jin. Ya. Artinya jinnya jin yang membawa keselamatan. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sebut tadi. Puji Tuhan, apa yang ibu korbankan terhadap saya gunakan untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Saya akan mulai kesaksian saya. Pada umur 45 tahun, ya, saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Pada umur 45 tahun,
saya ditarik oleh Bapa Surgawi untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu saya seorang guru ngaji. Saya ngajar ngaji, ya anak-anak juga pernah ngajar ngaji dewasa juga. Bilang orang kampung saya itu ustadz. Pada waktu itu saya pernah menjabat penghulu, ya, selama 3 tahun. Lalu saya dipanggil oleh kepala desa, saya dipecat. Hari itu juga begitu saya dipanggil, saya dipecat. Karena saya dianggap penghulu nakal. Jadi uang perkawinan atau pernikahan kebanyakan saya tidak setorkan ke KUA. Ya, saya makan atau saya kantongi aja karena saya juga perlu uang, pikir saya. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke rumah kepala desa minta surat nikah. Begitu saya dipanggil, saya ceritain, saya langsung dipecat. Puji Tuhan, tahun 1981 saya ikut transmigrasi ke daerah Sumatera, Pekanbaru. Di sana saya ngajar ngaji, juga imam masjid, dan saya di sana di bagian seksi agama di LKMD, dulu LKMD. Lalu di sana di daerah transmigrasi, kan di daerah transmigrasi banyak suku, ada juga orang-orang Kristen, ya. Nah, di sana orang-orang Kristen mengadakan persekutuan doa. Pada waktu itu karena saya seksi agama, di bidang agama mereka tidak permisi atau tidak ada laporan dengan saya, sehingga persekutuan itu saya bubarkan sampai bubar. Pada tahun 1994, kurang lebih selama 12 tahun saya di daerah transmigrasi, saya pulang ke kampung, ke Tangerang. Selama 12 tahun di sana, saya berhasil 4 butir anak. Itu hasil saya dari transmigrasi. Pada tahun 1999, saya ikut bergabung ke satu organisasi dakwah yang dinamakan N11. Nah, tugas saya di sana mencari teman untuk bergabung atau mencari jiwa untuk bergabung ke organisasi saya. Jadi saya paling banyak mengajak teman untuk bergabung di di organisasi saya, yaitu N11. Puji Tuhan, tahun akhir 2001 saya mendatangi seseorang pengusaha yang tujuan dari rumah saya akan ajak mereka gabung ke organisasi saya
Kalau dia bukan orang Islam, saya akan ajak dia masuk Islam. Singkat cerita, saya datang ke kantor, ke tempatnya, yaitu daerah Teluk Naga, Tanjung Burung. Sesampai di tempatnya, saya diskusi atau ngobrol. Pada waktu itu saya baru ngobrol aja, cerita-cerita tentang agama dengan si bapak pengusaha itu. Kurang lebih 30 menit saya mau permisi pulang. Saya bilang, Pak, saya mau permisilah. Saya ini udah 30 menit kita ngobrol. Mereka nahan saya, tunggu dulu sebentar katanya. Dia masuk ke dalam kantornya, ke kantornya. Begitu keluar, dia bawa-bawa 2 buah buku. Dia bilang begini, ini Pak, saya pinjemin buku. Saya bilang, buku apa Pak? Saya lihat Alkitab. Yang satu Alkitab, yang satu Al-Hadis. Yang namanya Al-Haikal. Kitab hadis Al-Haikal. Begitu dia memberi 2 buah buku itu, si bapak itu ngomong. Kata dia, Pak, surga itu tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan, kecuali dengan rahmat Tuhan. Saya jawab, betul. Orang Nabi saya aja ngomong begitu. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kata Nabi saya. Kecuali dengan rahmat Allah. Singkat cerita, 2 buah buku itu saya bawa pulang. Sesampainya di rumah, 2 buah buku itu saya taruh di atas lemari. Bukan di atas pakaian, di atas lemari, di atas gitu. Sebagaimana biasa saya dakwah, mengajak teman-teman untuk bergabung. Selama kurang lebih 4 bulan saya tanya-tanya dengan teman-teman, Bapak Ustadz, ya, saya tanya siapa sih, apa sih yang bisa membawa kita ke surga? Jadi jawabannya ya nggak masuk lah, banyak sekali jawaban. Saya minum dulu lah ya. Banyak sekali jawaban, begini, begitu. Saya bilang, ada juga yang mengatakan kita harus rajin beribadah, beramal. Nah, sedangkan Nabi aja ngomong tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, ini. Pada suatu malam, kira-kira jam 10 malam, saya duduk di dalam rumah, lalu saya teringat, ada Alkitab di atas lemari. Diambilnya lah itu Alkitab dengan saya, dan Alkitab itu sudah kotor banget karena kurang lebih udah 4 bulan di atas lemari. Enggak saya buka karena memang ngapain saya baca-baca Alkitab, karena saya sedang semangat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, begitu saya ambil, saya baca. Keesok harinya, keesok malamnya, saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Yang saya buka di dalam Al-Quran yaitu surat Maryam. Ya, surat ke-19 ya. Saya baca dari ayat pertama, saya baca dari ayat pertama sampai ayat 15 itu ya cerita tentang Zakaria. Nah, dari ayat 16 terus saya baca sampai ke ayat 21 saya berhenti. Itu tentang Maria dengan anaknya gitu kan. Nah, di ayat 21 itu mengatakan bahwa suatu bukti dan kebesaran dan rahmat dari kami, yaitu cerita tentang Isa Al-Masih. Nah, pikir saya apa ini Isa Al-Masih? Yang bisa membawa ke surga. Nah, itu. Nah, jadi mulai dari situlah
mulai dari situ saya mengumpulkan ayat-ayat Isa Al-Masih dan memang saya tahu bahwa Isa Al-Masih itu nabinya orang Kristen. Kitabnya Taurat Injil, tahu saya itu. Makanya setelah itu saya kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Isa Al-Masih. Nah, begitu ketemu, ditemukan saya ayat surat 43 Al-Zukhruf itu. Ayat 61 yang berbunyi begini kalau nggak salah, wa innahu la ilmu lisaati falatam taruna biha wa tabi'uni haja siratum mustaqim. Ilmu artinya ilmu itu pengetahuan. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu mengetahui. Ada juga Al-Quran yang berkata sesungguhnya Isa Al-Masih itu pertanda, ya, mengetahui hari kiamat. Nah, wa tabi'uni haja siratum mustaqim. Ikutilah aku. Ini jalan yang lurus. Di situ saya kontra sama ayat ini. Karena apa? Saya pikir bahwa Isa Al-Masih itu nabi dan seorang rasul. Kok malah dia tahu hari kiamat? Setahu saya yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kontra di situ. Nah, terus saya baca-baca terus, saya buka-buka terus Al-Quran. Sebagai saksi itu Alkitab, tapi yang saya baca itu Al-Quran. Karena saya penasaran ini, kok Isa Al-Masih ini kok tahu hari kiamat? Setahu saya yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dia tahu? Begitu saya temukan ayat di surat 4 ayat 171 di pertengahan surat ayat 171 yang berbunyi begini. Innamal masihu Isa ibnu Maryam wa rasul wa kalimatu atau wa kalimatullah. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu seorang rasul dan dijadikan dengan kalimat. Nah, ini berulang-ulang saya baca gitu kan. Jadi bahwa Isa Al-Masih itu menurut ayat Al-Quran dijadikan dengan kalimat. Kalimat itu artinya omongan atau ucapan. Jadi ucapan Allah dijadikan Isa Al-Masih. Nah, lalu saya simulasikan. Allah Subhanahu wa taala kalimatnya atau suaranya atau bahasanya gitu kan turun ke muka bumi, masuk ke Maryam. Nah, dijadikanlah Isa Al-Masih. Nah, saya pada waktu itu, hati saya mengatakan, oh, boleh jadilah Isa Al-Masih tahu hari kiamat karena Isa Al-Masih itu omongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya omongan itu ya satu, menjadi satu antara omongan kita dengan kita itu jadi satu. Ya. Saya sadar, saya percaya Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Karena saya juga harus percaya dengan Al-Quran kan gitu. Al-Quran itu omongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah bahwa Isa Al-Masih itu dijadikan dengan kalimat itu. Nah, itulah saya jadi udah nggak penasaran lagi bahwa Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Nah, setelah itu setiap malam saya baca-baca terus Al-Quran dan Alkitab. Saya baca setiap malam. Lalu ditemukanlah saya juga dengan ayat Al-Maidah itu, surat Al-Maidah, surat 5, ayat 68. Ini penafsiran saya nih Pak ya.
Jadi surat 5 ayat 68 itu berbunyi begini. Ya ahlal kitab, lastum ala syai hatta tuqimu Taurat Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama. Itu bahasa Indonesianya kan. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Di dalam terjemahannya, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Dalam kurung Al-Quran yang diturun dari Tuhanmu. Nah, di situ saya lihat Al-Qurannya dalam kurung. Lalu saya baca lagi ayat bahasa Arabnya. Oh, memang konteks bahasa aslinya tidak ada Al-Quran. Artinya Al-Quran di situ dalam kurung. Jadi ayat itu menerangkan tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum sehingga menegakkan ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, jadi ayat ini membuat saya eh, pusing kepala gitu, membuat pusing kepala dan juga perang saya antara otak saya dengan hati saya gitu kan. Perang. Jadi saya tafsirkan, jadi kalau saya nggak menegakkan ajaran Taurat Injil, berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang atau tidak melihat, juga cuek gitu. Menurut saya waktu itu, wah ini begini ya. Sebelumnya Al-Quran itu saya baca dengan bahasa Arabnya aja, bahasa Indonesianya ya nggak pernah itu. Jadi bahasa Arabnya sih baca. Nah dengan adanya Alkitab itu baru saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Begitu dibaca tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhan. Sedangkan menurut Al-Quran ayat surat 3 ayat 48 bahwa Isa Al-Masih itu dipelajari Taurat Injil. Nah, saya bingung. Kalau kata bahasa Sunda mah bingung temanggi tungtung, susah temanggi bah, kata bahasa Sunda mah. Soalnya perang, otak saya dengan hati saya perang. Saya tahu bahwa Nabi Isa itu nabinya orang Kristen dan kitabnya Taurat Injil memang. Keterangan Al-Quran pun Nabi Isa itu Taurat Injil kitabnya. Nah, pemikiran saya waktu itu kalau saya uh, ikut atau bergabung atau pindah kepada Isa Al-Masih berarti saya orang murtad. Kan serem, Pak. Dulu saya waktu ngaji anak-anak, ngajar ngaji orang murtad itu adanya di neraka. Saya pikir ke situ. Begitu saya apa banyak ayat-ayat yang saya kumpulkan tentang Isa Al-Masih, saya janji sama Tuhan, Tuhan saya panggil Tuhan aja gitu kan. Tuhan nggak tahu itu Tuhan yang mana gitu kan. Tuhan, kalau begitu saya minggu besok saya mau cari gereja. Mau cari gereja artinya mau menanyakan Isa Al-Masih. Karena saya tahu nabinya orang Kristen. Mau cari gereja. Nah, di dalam satu minggu pada waktu itu malam minggu saya berjanji minggu depan akan ke gereja itu satu minggu saya maju mundur. Nah, maju mundurnya saya ingat sama kalimat dari orang tua saya dulu waktu saya kecil. Masih umur 10 tahun kurang lebih waktu itu saya diajak cari ikan ke tengah hutan. Ya kalau bilang saya ngumbing gitu kan. Cari ikan di tengah hutan di parit-parit itu menjagai dengan satu jala gitu kan. Itu bapak saya ngomong begini. Kalau orang Islam masuk Kristen di gereja dimandiin. Udah habis dimandiin, kasih minum air abu. Nah ini isunya.
habis minum air abu ngejerit, lupa baca Quran, lupa orang tua, itu isunya. Jadi sampai hari ini pun saya malah makin hafal Al-Quran. Itu isunya. Ya. Jadi, waduh, begitu malam minggunya, yang besoknya saya mau mencari gereja, janji sama Tuhan, itu saya bingung, takut. Kalau saya ke gereja, saya jadi orang murtad. Lalu kalau ketahuan, bagaimana kata dunia ya? Nah, itu pikiran saya waktu itu. Nah, begitu saya lagi ketakutan, ya, itu anak saya yang umur 6 tahun, kurang lebih lah, namanya Yeni itu, umur 6 tahun dia ngomong, Pak. Padahal kondisinya lagi tidur. Dia ngomong begini, sambil ngomongnya juga ya namanya anak kecil, cadel-cadel, Mbah, jangan takut. Mbah, jangan takut. 2 kali. Nah, lalu saya datangi. Saya bangun-bangun, rupanya sedang tidur. Nah, sedang tidur. Tapi saya masih ketakutan gitu. Masih ketakutan. Lalu saya baca-baca Al-Quran lagi itu Pak, malam-malam juga. Nah, sambil sambil merenungkan ketakutan itu, ditemukanlah saya ayat 54 dari surat Al-Maidah yang bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu mayartada minkum andinihi ya'tilah bi kaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah gitu kan. Itu bahasa Arabnya. Yang artinya begini, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mencintai, menyayangi, mengasihi. Nah, ini. Jadi ayat inilah yang membuat saya agak senang gitu. Tapi takutnya tetap takut, agak senang hati. Nah, itu. Takut saya. Takutnya bukan apa-apa, malu gitu. Malu. Masa Ustadz ke gereja-gereja kan gitu. Apa kata orang gitu kan. Mending kalau kata orang, bisa saya dikerpak dengan saudara-saudara saya barangkali dalam hati. Hah? Bisa dikerpak saya sama saudara-saudara saya. Sebab saudara saya ada yang buya di atas kiai. Terus adik saya juga ada yang ustad, ada yang ngaji. Waduh, ini bisa dikerpak saya kalau ketahuan saya ke gereja. Singkat cerita, saya sholat subuh, baca Quran, kira-kira jam 9.30 saya berangkat naik sepeda, mencari gereja. Yang saya tahu katanya gereja itu di daerah Teluk Naga banyak, tapi saya belum tahu lokasinya entah sebelah mana gitu kan. Itu. Entah sebelah mana. Di perjalanan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa di gereja jangan ada yang kenal. Malu saya kalau ada yang kenal. Singkat cerita, saya sambil gue sepeda, saya lihat di pinggir kali ada plang menunjuk bahwa di sebelah sana ada gereja. Itu di pinggir kali, daerah Teluk Naga. Masuk ke kebun tekong kayaknya gitu kan. Masuk ke situ saya. Coba ada plang. Begitu nggak tahu, saya tanya sama ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di di pinggir sungai. Saya bilang, Bu, gereja di mana, Bu? Jawab si ibu itu, ngapain Bang ke gereja-gereja? Saya jawab, mau ngadu ayam. Oh iya Bang, balik lagi ya. Balik lagi Abang nanti belok ke sebelah kiri. Di situ emang ada banyak
tabung ayam katanya. Dekat gereja kata dia kan gitu. Saya berbalik, lalu saya belok sebelah kiri, sampailah saya di gereja, dan saya senderkan itu sepeda saya di pagar kebun orang Cina. Saya menuju pintu gerbang gereja. Begitu mau buka pintu gerbang, mau masuk ke gereja, itu di lapangan ini kan, di lapangan itu banyak tukang beca. Itu tukang beca menyapa saya. Woi, woi, Pak Ustadz salah masuk. Nggak jadi saya Pak masuk. Saya datangi dia. Dia bilang mau kemana Pak Ustadz? Saya jawab mau nganter proposal. Oh iya, buat apa? Buat musola. Oh iya Pak Ustadz pasti dapat. Dia bilang kata tukang beca, Pak Ustadz pasti dapat. Orang Kristen baik-baik katanya. Saya setiap minggu dikasih sembako. Silakan, pasti Pak Ustadz dapat. Singkat cerita saya masuk pintu gerbang, lalu saya dikasih warta. Masuklah saya ke gedung gereja, saya pengen duduk di depan, dekat mimbar. Begitu saya ke depan, udah penuh. Balik lagi saya ke belakang. Di dalam gereja ada yang kenal juga. Kata dia, woi bang, mau kemana? Mau ikut sembahyang? Oh ya duduk sini, duduk. Saya dipersilakan duduk di sampingnya. Cuman waktu itu dia bisikin, Bang Nurdin, itu pecinya buka. Nah, jadi saya lupa, kan saya habis sholat, saya lupa peci saya buka. Nah, terus saya masuki ke sini, Alkitab di sini saya ambil, cabut. Nah, begitu pujian, nyanyi lagu-lagu rohani. Jadi saya bilang enak juga dia ibadah. Dan di gereja nyanyi-nyanyi ini dalam hati saya. Setelah nyanyi, pendeta berkhutbah. Pas itu pendeta menguraikan Yohanes 14 ayat 6. Nah, kata Yesus, tidak akan akulah jalan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus begitu. Pendeta masih berkhutbah, saya bertanya sama tetangga duduk. Namanya, ya saya nggak tahu namanya, tapi Pak Seribu ya, namanya Pak Seribu, orang Batak. Saya bilang, Om, saya minum dulu dah. Om, itu Isa Almasih dengan Yesus Kristus adik abang ya? Dia jawab, ya idem, Anurin idem. Apa idem Om? Idem itu sama katanya. Kalau di Kristen Yesus Kristus, kalau di Islam namanya Isa Almasih. Oh, itu Bapak itu siapa Om Bapak? Bapak itu sang pencipta. Jadi saya juga nggak kenal apa sih Bapak itu, masuk Bapak gitu. Tidak akan datang kepada Bapak kalau tidak akan melalui aku katanya. Makanya saya tanya Bapak itu siapa? Bapak itu sang pencipta. Jadi kalau orang Kristen memanggil sang pencipta itu Bapak. Ah, begitu selesai ibadah, saya langsung pulang tanpa permisi. Karena saya tadi takut isu tadi. Begitu minggu besoknya saya datang lagi. Begitu minggu besoknya saya datang lagi. Minggu besoknya datang lagi. Nah, habis selesai ibadah langsung pulang tanpa permisi. Kalau nggak salah minggu yang kelima saya dicegat ya oleh pengerja. Saya suruh ke pastori, nah, suruh menghadap pendeta. Nah, saya terpaksa las. Begitu sampai di pastori, kata pendeta itu,
ke pengerja, tolong ambilkan air minum buat bapak ini. Saya kaget, wah ini jangan-jangan benar air abu nih, apa jangan-jangan benar nih kata bapak saya, kalau orang Kristen masuk, orang Islam masuk Kristen di gereja dikasih air minum abu. Nah, jangan-jangan benar pikiran saya waktu itu kan. Begitu keluar, aqua kayak gini, ada 10 kali mah, ya mereknya tapi 2 tang. Nah, barang saya lihat aqua 2 tang, langsung saya santap karena memang lagi sedang haus. Setelah saya apa? Setelah saya ditanya siapa namanya, dari mana, dicatat sama dia, saya permisi pulang. Di perjalanan itu saya ketemu teman, sama-sama gue sepeda. Di perjalanan sambil gue sepeda, teman saya itu tanya, "Din, dari mana?" Saya jawab, "Dari gereja." 100% gak percaya. "Ngapain," katanya, "Ustaz ke gereja-gereja," kata dia kan gitu. Ya udah nggak percaya mah. Begitu tanya lagi, "Yang benar ente dari mana?" Nggak saya jawab. Saya kasih warta. Begitu dibaca warta, barulah dia percaya. Begitu sampai ke kampung saya, dia langsung ke kampungnya, saya pulang. Kurang lebih 3 hari dia datang ke rumah. Dia bilang begini, "Din, gua ikutlah ke gereja." Ngapain? Saya bilang jangan berisik. Saya takut istri saya apa keluarga saya dengerin, saya nanti dimarahin, jangan berisik. Oh, iya. Memang ngapain ikut gereja? Gue pengen tahu ikut gereja. Nah, sekarang begini dah, saya atur ya. Kalau kamu mau ikut ke gereja, kamu sebelah barat, saya sebelah timur. Emang di sebelah barat ada kan gitu. Singkat cerita jadi dia ke sebelah barat, saya di sebelah timur. Begitu dapat berapa bulan dia ikut ibadah di sebelah barat, datang ke rumah saya. Dia bilang begini, "Din, gua tanggal sekian mau dibaptis." "Apa dibaptis?" Saya kan nggak ngerti apa dibaptis. Apa emang dibaptis? Dia cerita, dibaptis itu artinya, kata dia, kata teman saya itu kan, dikelemin di air, dimandiin, kata saya. Iya, wah juga nih ya. Terus gunanya apa? Gunanya untuk menghapus dosa, katanya. Perbuatan apapun yang kita lakukan setelah kita dibaptis itu terhapus dosa. Iya benar nih. Iya begitu, katanya. Coba kamu besok, minggu besok tanya sama gembala kamu. Oke lah. Nah, begitu besok minggunya saya nggak banyak, nggak nyari siapa-siapa, saya langsung cari pendeta, cari gembala. Saya bilang, "Om, eh, katanya orang Islam masuk Kristen itu dibaptis, Om." "Oh iya Pak Nurin." Jadi Pak Nurin nanti dibaptisnya kalau udah 1 tahun ibadah di tempat ini. Aduh, saya bilang lama banget Om. Itu gimana kalau saya besok mati? Dia diam. Dia bilang, "Ya aturan gereja di sini begitu," katanya. Saya juga diam karena saya tahu gitu aturan, setiap aturan yang diputuskan nggak boleh diganggu gugat kan. Udah. Lalu saya pulang dan kemudian saya bertemu dengan teman. Lalu saya cerita, kata teman saya, "Udahlah kamu pindah aja
ke gereja sebelah barat kan ya. Akhirnya saya pindah ke gereja sebelah barat GPDI. Pindahlah saya situ. Lalu saya di situ dijadwalkan mau dibaptis sama gembala. Sebelum dibaptis, saya disodorkan selembaran surat pernyataan supaya ditandatangani oleh keluarga. Langsung saya tolak. Pak, enggak saya terima itu. Soalnya saya sembunyi. Sampai hari ini keluarga saya nggak ada yang tahu. Nah, kalau sampai keluarga saya tahu, bagaimana saya nanti? Terus gembala ngomong, Pak Nurdin, ini persyaratan. Kalau nggak ada pernyataan dari nggak ditandatangani oleh keluarga, Pak Nurdin nggak jadi dibaptis. Hah? Berarti saya nggak dibaptis kalau ini nggak ditandatangani oleh keluarga. Iya, nggak dibaptis. Terpaksa lah. Terpaksa surat itu saya bawa. Saya cari keluarga saya itu adik saya, namanya si Incun Supriyatna. Begitu saya masuk ke rumahnya, saya sodorkan itu map, dibuka sama dia. Tolong nih tanda tangani. Begitu dibuka, dibaca. Hah? Dia abang mau jadi orang Kristen? Saya bilang nggak usah banyak cerita, tanda tangani aja. Yang akhirnya ditandatangani sama dia. Setelah ditandatangani, saya bawa ke gembala. Saya kasih. Kita gembala, oh iya Pak Duri, makasih ya, makasih. Nah, saya dijadwalkan untuk dibaptis tanggal 11 bulan 8 tahun 2002. Saya bilang, Pak Nurdin, Pak Gembala bilang, Pak Nurdin siap-siap, tanggal 11, nanti Pak Nurdin akan saya bawa ke kolam bapisan di Tangerang, jadi siap-siap baju salinan, kata Gembala. Loh, saya bilang, saya dibaptis di mana Pak? Di kolam, di Tangerang. Waduh Pak, kalau bisa mah saya mah jangan di kolam. Habis di mana? Saya mah minta dibaptis di laut. Singkat cerita saya dibawa ke laut sama dia, sama gembala. Dibaptis saya di laut Tanjung Kait. Begitu habis dibaptis, saya udah salin. Itu gembala tanya sama saya, Pak Nurdin, apa alasan Bapak minta dibaptis di laut? Waduh Pak, saya baca di dalam Alkitab, Yesus Kristus itu dibaptis di Sungai Yordan. Jadi pikiran saya, air laut Tanjung Kait nyambung ke Sungai Yordan. Dia tertawa dia. Saya bilang, kok ini malah tertawa ya? Dalam hati saya. Jadi dia tertawa. Jadi tiba-tiba dia tanya apa alasan. Jadi alasan saya itu pernah saya baca di dalam Alkitab, karena memang belum tahu itu ayat berapa, surat berapa. Jadi air laut Tanjung Kait nyambung ke air laut Sungai Yordan. Nggak tahu saya itu Sungai Yordan di mana, nggak tahu kan gitu. Nah itu Pak, begitu habis dibaptis Pak, berarti yang baru tahu saya jadi orang Kristen baru 3 orang, teman saya, adik saya, sama gembala. Begitu habis dibaptis saya seperti orang apa ya, bengong gitu, sontoloyo, sono salah, perasaan kesini salah gitu kan. Nah, begitu habis dibaptis saya jalan-jalan Pak, ke kurang lebih dari rumah saya 3 kilo lah. Saya jalan-jalan naik sepeda. Begitu saya lewat ke depan rumah teman saya, dia sedang merungkut. Namanya Idis. Lalu saya hampiri dia.
Saya tanya, kenapa ini merungkut aja? Waduh, gua sakit. Udah, udah lama kata dia kan. Udah dibawa ke dokter belum? Udah habis 3 juta. Di depan. Tapi nggak baik. Nggak pugu, saya bilang, saya tanya langsung. Pugu pengen mati atau pengen hidup? Dia jawab, lah gua kalau sakit begini ya pengen mati. Ngomong. Saya pegang kepalanya, saya ngomong, Tuhan, orang ini pengen mati. Begitu dia waktu itu, kira-kira jam 5 sore, pagi-pagi saya lewat lagi ke situ, ini ada apa? Rame-rame. Rupanya mati bener. Mati benar. Ya, saya bilang dalam hati saya, wah kebetulan ini mah. Kebetulan. Dapat 2 hari, dapat 3 hari. Kalau bisa 3 hari habis saya ngedoain orang itu mati, saya langsung ke daerah Kohon, kurang lebih 10 kilo dari rumah saya. Saya naik sepeda, karena memang saya nggak punya tujuan juga memang mau kemana, cuman karena di sana ada saudara saya di Kohon. Begitu sampai ke Kohon, ke Alar namanya Kampung Alar, saya masuk ke rumah eh, kakaknya ibu saya. Begitu masuk ke panggungnya itu kakak ibu saya lagi dikipasin gitu dengan anaknya. Ngerti Pak, dikipasin. Digituin tuh lagi dikipasin. Gitu. Saya tanya sama yang kipasin, kenapa ini Encang? Encang lu sakit udah 3 bulan. Hai. Nah, lalu saya pegang tangannya. Saya ngomong, Tuhan, jangan kau siksa uang saya. Lebih baik cabut aja nyawanya. Begitu malam ada informasi bahwa ada telepon, uakmu yang tadi didoain, karena saya doanya keras-keras, uakmu yang tadi didoain sekarang ini mati. Jadi kamu besok ke sini. Mati. Saya bilang kebetulan lah. Masih kebetulan aja. Begitu besoknya saya datang ke rumahnya. Itu orang-orang sana itu karena memang dia tahu saya itu ustadz kali. Saya disuruh imam sholat jenazah. Saya jawab, aduh saya kagak bisa. Saat ini saya lagi ujur. Silakan aja. Singkat cerita, hari Minggu saya ke gereja. Gerejanya itu melewati rumah ibu saya. Nah, pulang dari gereja, saya mampir di rumah ibu saya. Lalu kata ibu saya, no, uak lu sakit. Tengok lagi ke sono katanya. Jadi begitu saya tengok dia lagi tidur, ya. Lalu saya ikut tidur, ikut berbaring sama dia. Waktu saya berbaring ada suara, orang ini akan pulang hari Sabtu. Waktu itu kan saya pulang dari gereja hari Minggu. Orang ini akan pulang hari Sabtu, itu ada suara gitu kan. Nah, lalu saya ceritakan dengan anaknya semua. Saya bilang, Encang ini mau pulang hari Sabtu. Pulang kemana? Agak tahu. Mau mati kali. Wah, lu kayak Tuhan aja tahu. Ya udah, saya mau ngasih informasi aja. Pas hari Sabtu pagi mati. Begitu juga saya dipanggil untuk menyolatkan jenazah selama ya saya bisa jawab, aduh saya nggak bisa lagi menstruasi. Nggak tahu itu apa kalau menstruasi. Saya jawab menstruasi ya pada waktu itu. Nah setelah itu saya apa namanya saya laporkan dengan Bapak Gembala, saya ceritakan begini. Nah, Bapak Gembala tertawa. Dia bilang lain kali kalau mendoakan orang mati jangan orang sakit jangan gitu, jangan disuruh cepat mati. Nah, besok-besok kalau mau mendoakan ya biar cepat sembuh. Ya. Nggak tahu Pak, saya juga ngomong seomong-ngomongnya aja.
Hmm. Begitu apa dapat 1 bulan Pak ya, saya habis dibaptis, saya malam buka-buka Alkitab. Itu saya temukan di surat Matius ayat 32 yang berbunyi begini, kalau nggak salah. Kata Yesus, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku di surga. Hah? Saya baca lagi, saya renungkan, saya baca. Berarti saya nggak boleh sembunyi nih. Aduh, nggak boleh sembunyi sih berarti. Hah? Berarti saya kalau sembunyi aja nih nggak dapat surga saya. Malam itu juga saya membuat konsep pernyataan mengganti KTP dan kakak dari Islam ke Kristen. Sejak saya bikin konsep tulis pagi-pagi jam 7 saya bawa ke rumah RT. Saya bilang, Pak RT, tolong tanda tangani saya ini buat surat pernyataan apa pengantar. Oh iya, dia masuk ke dalam rumah ngambil stempel, ditandatangani. Jebret ya udah. Saya bawa ke rumah. Begitu saya tanya sama istri saya, kok Pak RT nggak dibaca lagi surat? Bilang istri saya, bagaimana baca lagi orang RT-nya kagak bisa baca, ke sekolah. Hah? RT-nya masih saudara istri saya. Nah, begitu eh jam 8, bukan jam 7. Jam 7 dibawa ke RT, jam 8 dibawa ke kantor desa. Begitu jam 8 saya datang kantor desa, saya sodorkan tuh map kepada sekretaris, dibaca sama dia bengong. Bang Nurdin mau pindah agama, mau jadi orang Kristen. Biasanya kalau mau jadi orang Kristen itu ada suratnya. Saya bilang bukan mau jadi, udah jadi. Dia bilang, oh iya, mana suratnya? Jadi suratnya itu fotokopi bapisan. Di dalam fotokopi bapisan itu udah ada lembaran hijauan. Kalau nggak salah Melek Soeharto pada waktu itu. Begitu dibuka lembaran hijauan, langsung dibuatkan surat pengantar untuk kecamatan. Begitu selesai dia mau protes. Saya bilang nanti aja lah, saya ini mau ke kecamatan. Akhirnya saya bawa jam 10, saya bawa ke kecamatan, saya cari sampai di kecamatan saya cari ruang kantor pembuatan KTP. Masuklah saya ke situ, saya sodorkan map. Begitu dibuka, dia bengong. Bengongnya kenapa? Dia kenal sama bapak saya, kenal sama saya. Terus dia ngomong bahasa Sunda. Ari maneh lain si Nurdin, oh, anak Mualim Ishak, oh, iya naonan, naon. Ari maneh jadi orang Kristen, oh, mana suratna? Biasana, namun jadi orang Kristen, ayo suratna. Saya jawab lagi, bukan rek jadi, sudah jadi saya bilang. Nah, jadi itu surat fotokopi bapisan. Nah, ini di dalamnya udah saya isi gitu, teh merahan. Nah, ceritanya. Begitu dibuka ada merahan, dia begini tuh. Langsung dibuatkan, Pak. Dibuatkan sama dia karena kalau dulu kayaknya cepat gitu kan. Kalau dulu cepat ada belangkonya banyak gitu. Bukan elektrik, dulu kan masih manual ya, Pak. Apa KTP-nya pun sekarang masih ada gitu. Kurang lebih 1 jam kali ya, lewat sedikit gitu. Selesai, jadi itu KTP dan kartu keluarga. Sampai hari ini kartu keluarga saya Kristen, anak istri Kristen, kartu keluarga. Begitu selesai bikin KTP, saya diajak sama si bapak yang buat KTP itu, diajak ke belakang kantor kecamatan.
di kantor kecamatan, di belakang kantor kecamatan, karena waktu itu waktu istirahat, jadi saya diinterogasi sama dia. Dia bilang begini, "Ari maneh masih bisa baca Quran?" "Bisa." Nah, itu surat tilu ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah agama Islam. Naon, kunaon mana jadi orang Kristen? Kan enak aja dia. Lalu saya balik tanya. Nah, pada waktu itu karena di luar kantor, saya panggil paman. "Paman, menurut paman itu agama apa sih?" "Agama itu lembaga hukum." Bukan, saya bilang. Agama itu lembaga aturan. Ya. Jadi orang yang melanggar aturan baru dihukum. Kata dia. Islam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya keselamatan. Nah, ini saya terjemahkan. Sesungguhnya aturan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala aturan keselamatan. Kalau sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah agama Islam itu sekelompok, cuma Islam doang kan. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, sesungguhnya aturan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala aturan keselamatan. Nah, saya sekarang sedang mencari aturan keselamatan. Bisa baik siap kata dia. Nah, langsung saya tembak dia, Pak. "Paman, saya ini jadi orang Kristen disuruh Al-Quran." Wah, marah, matanya melotot. "Ayat berhasil, surat naon?" Saya bilang, "Di sini ada Al-Quran enggak untuk membuktikan?" "Ada," katanya. Dia ngambil ke majelis dekat. Begitu ngambil, datang surat berapa? Saya bilang surat 5 ayat 68. Nah, saya bahasa Arabnya, paman bahasa Indonesianya, ya saya baca. Saya baca bahasa Arabnya. "Lastum ala syai hatta tuqimunat taurata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Coba paman. "Tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhanmu." Waduh, saya bilang nggak kedengeran, paman. Coba ulangi sekali lagi. Dibaca 2 kali sama. Begitu habis dibaca 2 kali, saya tanya, "Paman, paman percaya nggak sama ayat yang saya baca tadi?" Kalau paman nggak percaya, itu ada jawabannya di surat 2 Al-Baqarah ayat 39. "Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabunar." Sesungguhnya orang kafir itu orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya mendustakan ayat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, neraka tempatnya. Jadi kalau paman nggak percaya dengan ayat yang saya bacakan tadi, pamanlah yang kafir. Begitu saya kasih jawaban itu, ditutup Al-Quran, diusir saya, "Pak, suruh pulang." "Gus, ya balik. Balik ya." Pulanglah saya. Dalam hati saya di perjalanan, puji Tuhan, saya udah nginjil ya orang situ. Nah, saudaraku yang terkasih nih, begitu saya punya KTP, yang baru tahu saya jadi orang Kristen kan beberapa orang. Lalu saya baca lagi Alkitab. Itu ada di Alkitab yang bunyinya begini. Kata Allah itu, kata Tuhan, "Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku." Hah? Yang ditakuti dengan saya orang lain enggak, cuman ibu saya yang saya takut. Ibu saya. Tapi Alkitab bilang, "Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada aku," kata Allah. Di Al-Quran juga ada rupanya. Janganlah takut kepada manusia. Itu di surat 5 juga ayat 44 gitu. Itu ada kalimat, "Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada jam 4 sore saya datangi ibu saya karena jauh dari rumah saya, kira-kira 3 kilometer. Nah, begitu sampai di rumah ibu saya, itu adik-adik saya yang perempuan sedang berkerumun duduk di atas balai. Lalu saya naik ke atas balai,
Saya bilang, nih ada kabar gembira dari abang. Kan kan ada jawab itu kabar gembira apa? Apa bang? Nih baca KTP abang. Begitu dibaca, Nurdin Yohanes, agama Kristen. Wah, itu yang baca adik ipar saya. Dia teriak, ibu, lihat nih Bang Nurdin pindah agama katanya. Wah, berapa kali dia teriak. Akhirnya ibu saya keluar dari dalam rumah. Ibu saya kan orangnya gemuk. Keluar sambil bawa tongkat. Begitu saya lihat dia bawa tongkat, saya siap nongkrong di atas balai. Kalau dia mau gedik saya, saya lompat. Udah siap. Begitu sampai di depan balai itu kan, di tempat kerumunan adik-adik saya, dia ngomong begini. Kata ibu saya ngomongnya begini, sekarang mah udah dewasa, udah tahu mana yang benar, mana yang salah, terserah. Wah, begitu ibu saya ngomong begitu, saya gebrak meja sambil haleluya. Jadi keluarga saya udah tahu, tuh mulai tahu. Nah, setelah diketahui oleh keluarga saya pada waktu itu selama 3 tahun menderita, menderita tentang ekonomi. Aduh. Saya minta-minta kepada teman-teman. Suatu saat saya datang ke desa Kohod, ke rumah namanya Enci Bonyok itu. Saya datang ke rumah dia pagi-pagi jam 6. Saya salam, Bu. Oh iya, Pak Nurin ada apa mak pagi-pagi buta gini? Tolonglah Bu, anak saya belum masak dari kemarin. Oh iya iya, dikasihnya sama dia 2 liter. Padahal begitu saya tahu cerita, dia juga cuma segitu-gitunya. 2 liternya dikasih saya. 3 tahun Pak, sengsara ekonomi. Coba bayangkan ini. Itu sengsara ekonominya Pak. Saudaraku, sengsara lahir batinnya 10 tahun. Bayangin 10 tahun. Selama 10 tahun saya dicuekin dengan istri. Siapa yang nahan? 10 tahun memangnya waktu sedikit. Tapi saya setiap malam selalu berdoa, saya angkat tangan kepada istri saya kalau dia sedang tidur, Tuhan, damai ini istri saya. Agar mereka dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada bulan 3 tahun 2011, awal bulan 3 tahun 2011, saya udah merencanakan saya akan kabur dari rumah. Karena udah nggak tahan, akan kabur saya. Entah saya tujuannya kemana nggak tahu. Karena saya pikir saya udah banyak saudara saya yang seiman. Saya nggak akan kelaparan. Saya akan kabur. Begitu ketemu dengan teman yang namanya Apis, orang Tanjung Kait itu. Dia orang Chinese, tapi dia jadi orang Kristen. Begitu saya cerita, saya mau kabur, saya udah konsep, saya udah siap-siapin barang-barang, pakaian-pakaian saya udah saya siapin, saya sembunyi. Saya mau kabur. Nah, itu ya maaf nih, sebelum ketemu sama Pak Alpis itu emosi saya memuncak. Tapi bukan sama istri saya, saya tumpahkannya. Saya beli silet, tempat tidur yang atas itu saya silet, tes saya buat salib. Saking udah nggak kuat gitu Pak, 10 tahun kurang lebih ya, udah nggak kuat. Saya silet itu apa
alas kasur yang di atas itu saya silet, tes, saya buat salin. Itu pagi-pagi. Begitu sore, istri saya nempok ke tempat tidur. Apa namanya? Itu udah soek-soek. Tertawa dia. Bukan mikir, tertawa. Tertawa dia, istri saya. Mati saya bukannya mikir, tertawa. Nah, begitu saya mau rencana mau kabur, ketemulah saya sama Pak Alpis. Ketemulah saya sama Pak Alpis. Itu begitu ketemu dia, ah, ketemu dia, saya diajak sama dia ikut ke Pria Sejati. Begitu pulang dari Pria Sejati, itu di perjalanan saya udah nangis aja. Sampai di rumah, itu istri saya sedang duduk malam habis maghrib, sedang duduk di kursi itu, saya ciumin, saya minta maaf sambil nangis. Jadi dia kebingungan ini ada apa. Itu. Karena saya pikir waktu saya di Pria Sejati, aduh, sama dengan saya dipukulin, jebrut gitu. Artinya apa? Bukan salah istri berarti kalau begitu, salah saya kan gitu. Hah? Nah, setelah itu saya pergi hari Minggu saya langsung pergi ke gereja pagi. Begitu di perjalanan itu ada temen naik motor, dia menyalip saya, dia berhenti di depan sepeda saya gitu. Saya jalan, oh dia berhenti, dia tanya, mau kemana Din? Saya bilang mau ke gereja. Ah, sekarang gini, nih di ATM saya kata dia nih Pak, ada duit lebih dari 10 juta. Buat kamu 10 juta, sisanya buat saya. Yang penting kamu balik lagi ke Islam. Hah? Di 10 juta saya bagi. Saya bilang, ya, terima kasih banyak lah ya. Nanti lebih banyak dari 10 juta di saya. Mungkin M kali, saya bilang kan gitu. Bener nih, kagak mau. Enggak lah, pergi dia. Padahal di kantong seperak buta saya nggak punya duit. Saya kalau ke gereja jauh itu Pak. Gereja saya apa? Yang pertama saya di GPDI dekat, gitu kan? Dekat saya ke gereja situ. Nah, lalu ada informasi, ada banyak tantangan bagi apa namanya, bagi gembala saya yang ada di GPDI itu. Ada suatu organisasi yang mengancam dia. Dia bilang kalau apa namanya, kalau siapa orang yang bisa memenggal kepala gembala itu 50 juta. Jadi saya berpikir, wah ini gara-gara saya kali ini. Jadi keluarlah saya dari GPDI. Kemana saya? Ke GBI, ke Pila Taman Bendara. Nah, jadi saya setelah dari situ saya ke gereja sana. Kurang lebih 20 kilo lah, ada saya naik sepeda. Kalau jalan muter ada 20 kilo, kalau kalau jalan motong mungkin 15 kilo. Kan? Nah itu. Nah, setiap saya ke gereja nggak pernah saya bawa uang. Memang kagak ada. Sengsara gitu. Setiap masuk di gereja itu ada namanya Pak John namanya. Dia tanya, Din, bawa duit buat persembahan? Enggak Pak. Dikasihnya sama dia 3 lembar, 2 ribuan. Baru-baru dah. Yang 2 ribu saya masukin ke kantong kolektor, yang 2 ribu saya bawa pulang. Karena apa? Lalu saya pulang, ya, itu anak saya yang kecil minta duit. Makanya setiap hari Minggu saya dikasih duit, kalau tiga lembar saya bawa pulang selembar buat anak saya. Ini ujiannya kan. Ya seringkali kalau saya pulang dari gereja, itu saya ditunjuk dengan istri saya. No, katanya setan baru pulang, kata istri saya tuh. Jangan kasih makan, kasih tinggalin aja sambel.
Benar, tinggalnya sambal. Terus kalau kata anak saya yang namanya Komaria, sebab dia mah pernah ikut apa, pernah jadi pembantu di orang Kristen. Setiap minggu dia nganter anak sekolah minggu. Jadi dia pernah dengar gitu di gereja di Motherland kan, pernah dengar. Jadi sehingga dia berkata, no, Roh Kudus baru pulang. Hah, puji Tuhan. Jadi waktu itu ada Roh Kudus, ada setan. Nah, puji Tuhan. Jadi sampai di mana tadi saya? Begitu saya habis apa namanya, habis itu pria sejati, nah, terus akhir tahun 2011 itu, nah saya setiap malam berdoa untuk istri saya semoga Tuhan jamah. Lalu saya telepon dengan Bapak Saifuddin Ibrahim itu. Saya bilang, halo Pak, selamat siang. Ya ada apa Pak Nurdin? Tolong Pak datang ke rumah saya nih, ada barang. Oh iya, ada berapa? Udah datang aja. Datanglah dia ke tempat saya. Itu nginjili istri saya. Kan Pak Saipudin ngomongin dia mah suaranya waduh, tegar. Begitu datang ke rumah saya, istri saya lagi masak di dapur air. Kata Saipudin diparanin sama Saipudin ke dapur. Sini Bu, saya nggak perlu makanan Ibu. Sini, sebentar. Duduk. Duduk dia. Diinjili. Udah diinjili, begitu malam, Pak, tidur. Jadi dia di atas balai, saya di bawah. Dia ngomong, istri saya ngomong begini. Sekarang mah kita udah lain akidah. Jadi lebih baik kita berpisah atau bercerai. Lalu saya jawab, ayolah kalau mau bercerai mah. Akhirnya apa? Istri saya nangis. Karena saya tantang kan. Mungkin hatinya masih cinta sama saya kayak gitu kan. Karena saya tantang. Ayolah mau bercerai mah. Nah, lantas dia berdoa. Kata dia doanya keras nih. Ya Allah, kalau Kristen itu baik, jadikan saya satu sama suami saya. Kalau Kristen itu nggak baik, pisahkan saya sama suami saya. Lalu saya gebrak tuh baliknya. Tunggu aja tanggal mainnya siapa doa yang dijawab. Akhirnya saya dapat informasi ada suatu apa namanya penataran apa namanya dibilang yang saya HMC ya. Ada HMC di puncak yang diselenggarakan oleh Bapak Gembala Alek Leo di apa namanya di Cangkareng. Saya telepon sama sahabat saya yang kenal Pak Joko, lalu tolong turunkan wanita untuk melayani istri saya. Turun 6 orang tuh perempuan ke rumah saya. Ya, saya dilayani istri saya, lalu dibawanya istri saya itu besokannya ke puncak. Begitu sampai di puncak, ya ikut HMC. Apa itu arti HMC? Nah, begitu selesai di sana 2 hari kalau nggak salah, 2 hari 2 malam. Begitu selesai bapisan, kan di atas ininya Pak. Saya cari ini istri saya kemana ya? Saya cariin istri. Rupanya dia udah pakai baju ini, baju putih, mau siap dibapis. Begitu saya datangi, belum dibapis, sudah baru pakai baju ini. Begitu saya datangi, saya dipanggil sama dia agak jauh dari kolam itu, dia minta maaf atas apa penghinaan-penghinaan itu. Saya bilang orang Kristen itu kalau sebelum sebelum kamu minta maaf, udah saya maafkan. Jadi dia bilang hari ini saya mau dibaptis. Wah, puji Tuhan. Akhirnya dia dibaptis Pak tahun 2012. Saya kan tahun 2022, dia tahun 2012. 10 tahun coy. Tantangannya. Hah? Ujiannya itu 10 tahun. Emang enak jadi
pengikut Yesus. 10 tahun. Bayangin. Perjuangannya 10 tahun. Begitu istri saya dibaptis, lalu saya ikut lagi pria sejati. Nah, saya ajak ikut wanita bijak. Hah? Perubahannya mantap. Setiap mau tidur, cium saya dulu dia. Begitu bangun tidur, datang lagi ke tempat tidur saya, cium lagi. Wah, mantap perubahannya. Cuman nggak lama, kurang lebih 2 tahun lah itu dilakukan namanya. Itu puji Tuhan. Artinya perubahannya itu gitu. Jadi seakan-akan surga ada di rumah saya pada waktu. Wah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa merubah yang sekeras apapun, pasti Tuhan Yesus akan berubah. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada nih. Rupanya sampai di sini saya kesaksian untuk lain kali kita sambung. Tapi saya akan memberikan kesaksian hal pelayanan, penginjilan bersama Yesus. Mantap. Nih, pada bulan tahun 2019, saya kan kerja saya tani di sawah. Jadi penghasilan saya itu setahun 2 kali. Yang baru saya punya penghasilan. Bayangin, setahun 2 kali. Setiap panen baru saya punya penghasilan. Katakanlah bisa jajan gitu kan. Nah, pada waktu saya lagi di sawah, ya, itu saya sedang capek, ya, agak ngantuk-ngantuk juga. Saya istirahat di gubuk, seakan-akan mimpi gitu kan. Jadi lewatlah itu angka. Yang pertama lewat angka itu 15, 16. Gitu lewat lagi 16, 15. Kaget saya kan. Hah? Ini nomor apa ya? Ini apa? Iya saya suruh masang togel lagi kali ini. Wah, nggak mungkin Tuhan nyuruh pasang togel. 15, 16. Balik lagi. 16, 15. Apa ini? Jadi pada waktu di sawah saya, hati saya itu. Mungkin Tuhan suruh masang togel lagi kali. Emang saya lagi kagak punya duit. Nah, gak punya duit saya. Emang ya namanya petani setahun 2 kali hasilnya. Tapi saya enggak. Ini menurut saya bukannya Tuhan nggak mungkin Tuhan nyuruh saya pasang togel kan. Begitu malam saya baca-baca Alkitab. Rupanya itu 15, 16 Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi mencari buah, menghasilkan buah dan buahmu tetap. Hah? Ini Yohanes pasal 15 ayat 16. Oh, ini berarti Tuhan menunjuki ini kepada saya. Begitu ketemu Markus lagi kan, 16, 15. Pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia. Waduh. Begitu saya besoknya, saya ngomong sama Tuhan, beritakan Injil kemana, saya udah tua begini. Nah, udah. Cuek aja saya. Cuek ceritanya. Begitu ada teman datang ke rumah, Pak Alpis namanya, saya cerita. Nah, itu kalau nggak salah ya awal-awal tahun 2019 lah, saya cerita gitu. Nah, kata teman saya itu Pak Alpis, udahlah kita buat program. Program apa? Kita menginjil ke 34 provinsi katanya. Wah,
enak aja. Terutama kita Sumatera dulu. Saya bilang itu kan perlu dana. Memang kita punya duit. Tenang, kata dia. Kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan sediakan. Hati saya mau apa? Enggak 100% gitu kan? Emang sedikit. Nah, akhirnya ya saya pada waktu itu menarikkan, iyalah oke lah nanti kita bulan 1 kita berangkat ke Sumatera. Begitu ditargetkan, Pak ya, bulan 1 mau berangkat, kalau nggak salah hari Kamis, itu ada uang 1,5 juta. Saya katakan kepada Pak Alpis itu, Pak Alpis, kalau kita bisa naik pesawat, kita naik pesawat. Kalau nggak bisa, kita naik odong-odong. Jalan dari Lampung. Karena uang ini ada 1,5 juta. Nggak mungkin kan kita bisa naik pesawat ke Aceh. Begitu malam Rabu, yang Kamis mau berangkat, saya diajak persekutuan doa di daerah Dadap di sana. Congkrong kalau nggak salah. Saya bersaksi bahwa saya mau memberitakan Injil ke daerah Sumatera, ke 8 provinsi. Tetapi uangnya baru ada 1,5 juta. Nah, saya katakan sama teman saya ini, kalau kita bisa naik pesawat, naiklah. Kalau enggak, ya kita naik odong-odong. Puji Tuhan, malam itu ada jin. Jinnya itu namanya Bapak Pendeta Yudi. Ya. Jin, ya. Kenapa? Orang junius tadi. Jin itu artinya orang junius. Hah? Orang kaya. Orang peduli. Kata Pak Yudi tadi, kata jin yang tadi tuh, jin saya tadi. Udah tenang Pak Nurdin. Nanti malam saya tambahin uang 2 juta. Pak Nurdin bisa naik pesawat berdua. Puji Tuhan. Jadi malam itu juga saya ditransfer. Singkat cerita, jadilah saya hari Kamis berangkat naik pesawat. Kalau nggak salah pesawat 2 orang itu, 1 orang 9 juta lebih, 900 lebih. Jadi kurang lebih 1,850 juta. Ya. Jadi ada sisa 150 sama uang saya 1,5 juta. Jadi punya uang saya 1,650 di ATM. Begitu sampai turun di Bandara Kuala Namu situ, nggak salah ya, Kuala Namu dulu. Kemana ya? Ditanya sama bus itu, mau kemana Pak? Waduh, kemana saya? Jipan, Bapak mau kemana? Saya mau ke Medan dulu dah. Nah, saya teringat dengan saya punya teman namanya Bapak Pendeta Agustinus. Kalau kalau ke Medan itu mampir aja ke gereja Gadi. Gereja Gadi, ya. Apa singkatan Gadi? Gereja Gadi. Nah, jadi begitu saya dikasih alamat itu, ya saya naik mobil, saya bilang ke sini. Nah, singkat cerita, ketemulah gereja itu. Ngineplah saya di situ, di gereja itu 2 malam. Puji Tuhan, di situ saya jalan-jalan, ya saya bersaksi di warung kopi, di situ. Bersaksi saya di warung kopi, apa yang saya saksikan tadi, saya bersaksi situ, ya kurang lebih ada
45 menit, lama juga. Saya anggap orang di situ ya orang Kristen, jadi saya bersaksi rupanya ada juga. Saya bilang setelah saya ini semuanya orang Kristen ya, yaitu ada 2 orang orang Muslim. Puji Tuhan, saya kenalan sama dia. Setelah dia, ya puji Tuhan dia juga nggak tanya apa-apa. Jadi begitu saya paginya ditanya sama anak gembala situ, Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke Aceh. Acehnya Aceh mana? Waduh, nggak tahu ya. Aceh Timiang, kata saya. Pak, kalau bisa jangan Aceh Timiang lah. Aceh mana, bis? Aceh Tenggara aja. Nanti saya antarkan ke mobil, apa ke travel katanya. Nanti, supaya Bapak eh, bisa langsung, nggak berhenti-berhenti. Ini kan ini. Jadi pagi harinya saya diantarkan oleh adiknya Gembala, kalau misalnya Pak Yosua Nenggolan, kalau misalnya. Adiknya Pak Yosua Nenggolan. Diantarkan saya ke mobil travel BTN gitu kan. Nah, di depan terminal itu ada gereja. Jadi Pak Alpis sebentar mendatangi gereja itu. Cerita. Nah, kata orang gereja itu, Pak, Bapak kalau mau ke Aceh Tenggara, ini ke apa namanya? Ke Tanah Merah. Di situ ada Bapak Gembala. Singkat cerita, naik mobil itu sampai di sana jam 10 malam. Pak. Hah? Jam 10 malam. Begitu ditanya sama supir, Pak, Bapak mau turun di mana? Waduh, di tanah merah. Ya, ini tanah merah. Oh, ini tanah merah, Pak. Ya. Oh, ya udah turun di sini aja. Turunlah saya di situ. Begitu udah malam jam 10 tengok. Ada warung kopi kecil masih buka. Saya datangi. Begitu ngopi dulu, saya cerita, ditanya sama dia, Bapak dari mana, Pak? Saya dari Jakarta. Tujuannya mau kemana? Waduh, saya tujuannya mau ke Aceh. Ke sini. Mau ke rumah siapa? Katanya. Saya mau ke rumah pendeta. Oh, Bapak, ada apa, Pak? Saya penginjil. Saya bilang aja. Oh, Bapak penginjil ya? Oh iya, iya, tenang aja, Pak. Minum kopi dah dulu. Saya disediain ngopi, habis ngopi, mau dibayar kagak mau. Rupanya dia orang Kristen. Udah, Pak, tenang. Ntar suami saya dianterin sama suami saya. Dianterin sama suaminya ke rumah gembala, ke rumah pendeta. Begitu kurang lebih aja mau hampir jam 11 kali ketuk-ketuk. Begitu keluar kaget Bapak Gembala. Dari mana ini? Kata yang nganter ini orang dari Jakarta. Suruh masuk saya. Dia kaget juga, agak bengong. Terus saya kasih apa namanya, Pak Alpis ngasih surat pengutusan dari GBI. Dia juga masih bengong. Begitu kata Pak Alis, Pak, Bapak jangan jangan pusing, Pak, jangan bengong ya, jangan takut. Anggap aja Bapak kedatangan 2 malaikat. Wah, kan hebat juga nih itu Pak Alis. Begitu tenang, Pak. Besoknya saya diantar ke gereja. Jadi saya bilang saya mau 1 minggu lah di sini, saya mau keliling-keliling, ya, mengabarkan. Saya ditaruh di pastori. Itu pastorinya, ya, pinggir hutan, apa namanya, lantainya juga masih tanah, nggak rata lagi kan gitu. Tidurlah saya di situ pakai alas apa namanya, eh, apa tuh, karpet gitu, karpet. Nah, situ. Jadi saya setiap malam tidur di situ. Ya karena pastornya juga masih belum di rumah nyamuk, Pak.
dapat 1 minggu saya diajak sama gembala itu untuk mendoakan orang yang stroke. Teman saya main gitar, saya berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, orang stroke itu saat itu bisa berjalan, bisa jalan-jalan di ruangan. Kalau bilang Pak Alpis, ya mujizat masih ada. Nah, di situ saya dapat 9 hari kalau nggak salah. Jadi antara Aceh dengan Karo. Jadi saya bolak-balik. Jadi dari Aceh ke Medan, dari Medan ke Aceh gitu kan. Itu naik motor. Saya dikasih motor, kasih pentaris sama gembala. Nah, dari Aceh ke Medan, dari Medan ke Aceh naik motor, Pak. Coba yang dari Aceh ke Medan. Deket paling berapa dari tempat saya ke Medan. Cuma 1 jam sampai ke Medan. Soalnya apa? Perbatasan gitu kan. Artinya perbatasan. Jadi saya di Karo di situ. Singkat cerita, saya pindah dari itu ke mana? Ke Provinsi Riau. Alamatnya di apa namanya? Di Rokan Hulu ya, di daerah transmigrasi. Itu perjalanan apa? Dari Karo itu sampai ke tempat itu pagi, dari jam 2 sampai pagi. 1 malam lebih. Masuklah saya ke daerah transmigrasi di situ di Rokan Hulu. Saya bilang, Pak Alpis, kita nih duit sedikit lagi. Kita nginep, cari penginapan di musola aja. Kita cari musola, kita nginep di musola. Singkat cerita sambil bawa-bawa apa, manggul-manggul langser itu, tas, saya cari musola. Begitu dapat musola, saya datangi itu pengurus musolanya ya. Saya cerita, lalu tolong saya minta waktu 1 malam ini, saya pengen nginep di musola. Jadi sama pengurus musola itu dipersilakan, ya silakan Pak. Kalau mau nginep mah, musola lega katanya. Walaupun nggak apa namanya nggak tidur di dalam, bisa di luarnya. Begitu saya udah selesai malam ya gitu, udah mau istirahat. Tiba-tiba datang ibu-ibu. Kata dia begini, Pak, Bapak mau tidur di mana? Saya tidur di sini, Bu, di musola. Saya udah permisi sama Bapak itu tadi. Bapak jangan tidur di sini, tidur di penginapan aja. Emang ada penginapan, Bu? No, ada di sana. Pasal nih Bapak jalan ke sini. Akhirnya saya malam-malam berangkat cari penginapan. Berdua. Berangkat berdua. Bayangin. Udah mau istirahat. Mau tidur sebentar, mungkin 2-3 menit lagi udah mau tidur. Tiba-tiba datang itu ibu-ibu. Diusirnya saya. Berangkatlah saya. Cari penginapan. Ya, ada penginapan di sini dekat pasar. Ada pasar. Ngineplah saya di situ. Kalau nggak salah dapat 2 malam nginep di penginapan. Pagi-pagi saya bergerak mau mencari jiwa, mengabarkan Injil. Pokoknya pada waktu itu saya nggak rasa takut gitu kan, karena saya yakin Roh Kudus bersama saya.
Begitu saya mampir di warung sambil makan apa gado-gado, saya cerita itu ada ibunya, ada suaminya, saya cerita, ada banyak cerita saya tentang cerita saya, tentang cerita Al-Quran, segala macam. Begitu saya katakan bahwa saya ini pendeta, Pak. Jadi begitu saya ngomong saya ini pendeta, dia bengong. Oh, masa pendeta katanya bisa baca Quran segala macam? Emang kenapa? Udah begitu, si bapak itu masuk ke dalam. Itu saya tunggu-tunggu nggak keluar-keluar itu si bapak pendeta itu. Bapak pendeta itu. Yang punya rumah itu. Kagak keluar-keluar. Saya tanya, Bu, bapak mana? Cariin apa? Sama istrinya. Kata anaknya, bapak ke ladang dan belakang katanya. Hah? Dicuekin ya. Tapi ya puji Tuhan, udah saya bongkar itu tentang apa sejarah-sejarah Isa Al-Masih gitu. Karena dia memang pengurus musola, pengurus musola. Jadi bukan musola yang tadi saya menginap, pengurus musola dia. Banyaklah saya di situ. Jadi kalau setiap saya ketemu dengan sasaran, langsung saya tanya, mau nggak? Bu, saya doain. Ya didoain mau aja. Nenek-nenek pun saya doain, Pak. Didoain, didoain, habis doain, ikutin. Nih doa saya ya, supaya ibu nanti dapat surga selamat. Mau? Oh iya, saya doain dia sambil buka hati untuk menerima Isa Al-Masih itu Yesus. Puji Tuhan. Jadi kalau nggak salah saya dapat 18 orang yang mau didoain itu waktu di Rokan Hulu. Begitu dapat berapa hari, 2 malam artinya. Saya cari gereja di situ, ada nggak? Rupanya ada gereja agak jauh. Nah, saya cari gereja, lalu saya ketemulah gereja situ, namanya Bapak apa ya, Rudi, Rudi Sembayan. Dia kenal sama Bapak Wiryo nih kan kita. Jadi saya di apa namanya nginep lah di situ, bermalam di pastori situ, ada pastori negeri. Nah, setiap pagi saya datang ke rumah warung kopi. Nah, gitu ya kerjaannya. Saya ngobrol ya tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Isa Al-Masih kan gitu kan. Ngobrol, ngobrol aja. Cuman pernah saya uh, pada waktu itu saya mendatangi teman ya. Ya, ini bukan di situ Pak ya, bukannya di pengajian situ. Begitu saya datang di rumah teman, ya, itu saya disediakan ngopi sama istrinya. Saya bilang, boleh nggak saya berdoa sebelum saya minum kopi? Boleh katanya. Begitu saya berdoa, yang dituturnya dalam nama Tuhan Yesus, saya syukur terima kasih. Itu yang punya rumah. Langsung saya diusir. Udah. Saya nggak mau dengar nama itu. Itu bukan di Sumatera, Pak. Jadi karena saya baru ingat. Nah, itu. Jadi ya puji Tuhan saya waktu di Rokan Hulu, Pekanbaru, saya bisa apa namanya mendoakan, saya bisa mendoakan orang-orang di transmigrasi. Dan pada waktu saya di Aceh juga di Gunung Loser itu saya bertemu dengan eh, namanya Ali Akbar, orang Sukabumi, ada di sana udah 18 tahun dia nggak pulang-pulang ya.
Dia punya istri sana, punya anak. Nah, lalu di sana saya berdoa, Pak Alpis berdoa, sehingga puji Tuhan gitu kan. Nggak ada yang apa namanya, yang membantal. Nah, begitu di apa namanya di tadi Rokan Hulu, saya permisi, ya, saya mau pulang. Ya bukan mau pulang, saya mau pindah ke Padang. Puji Tuhan, di situ ada yang bertanggung jawab untuk ongkos sampai ke Padang. Jadi saya dari Rokan Hulu ke kota Pekanbaru dulu. Dari Pekanbaru saya baru ke Padang. Itu ditanggung jawab sama orang itu namanya Ibu Dokter Depi Chandra Wijaya. Itu jin saya itu. Jin saya yang merumuni saya, yang membantu saya dalam pelayanan waktu saya di Sumatera. Saya diongkosi, saya dibekali. Singkat cerita dari Rokan Hulu ke kota Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru saya nginap 1 malam. Dari Pekanbaru saya langsung ke Padang. Nah, di Padang saya juga sempat buka ayat-ayat Isa Al-Masih di percetakan, ya, di percetakan buku, ya kan. Saya cerita di situ tentang rupanya saya katakan, Ibu bisa baca Quran nggak? Nah, ada temannya jawab, Pak, Ibu ini guru agama, Pak, guru agama Islam, ya pastilah bisa. Oh, ya, puji Tuhan. Saya baca ayat-ayat sampai habis. Saya baca ya kurang lebih ya agak kesel juga sih, ada 45 menit mah. Itu nggak apa nggak ada umpan balik lah gitu. Yang saya sampaikan nggak ada umpan balik pada saya gitu kan. Cuman ngomong, dia bilang, Bapak kok paseh, orang Kristen kok paseh katanya baca Qurannya. Kan saya bilang, saya itu dari Islam ke Kristen. Cuma itu aja. Nah, di Padang saya dapat 1 minggu keliling-keliling cari jiwa yang mau didoain. Ketemulah tukang ojek juga. Saya bilang, Pak, nanti ojek saya kemana Pak? Oh, ke rumah, ke apa penginapan Citra Sebaleh di di, di apa Jawa Dalam. Oh iya ya, tapi kita ngobrol dulu, kenalan dulu. Saya kenalan sama tukang ojek. Nah, kenalan namanya Pak Oji. Nah, ini kan sampai hari Pak Oji. Saya cerita. Soalnya dia tanya, saya cerita, Bapak ini dari mana? Ya saya sampai sini mau dakwah Pak. Ini mau menyampaikan tentang ayat-ayat Isa Al-Masih. Ya, ini saya sampaikan aja. Kan kita hanya menyampaikan kan. Saya hanya menyampaikan. Nah, puji Tuhan. Di situ saya dapat 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu di Padang. Dari Padang saya langsung ke Jambi. Nah, di Jambi itu agak pusing juga karena memang tanya sini tanya situ, gereja tuh nggak ada daerah situ. Jadi rencananya pengen nginep di gereja gitu. Begitu lama-lama ya akhirnya ketemu juga tuh gereja GBI, pas kebetulan gembalanya itu orang Ciamis. Eh, orang Ciamis atau orang Tasik, bahasanya Sunda. Akhirnya saya diterimalah di situ.
Bahkan saya gerejanya juga besar, punya ada tempat penginapannya. Saya nginep di situ gratis. Jadi saya eh, setiap jam 9 itu saya keluar dari gereja, saya jalan-jalan dengan Pak Alpis mencari jiwa. Begitu saya lewat, saya kira, yuk kita mampir tuh, ada bapak dan ibu lagi di luar. Saya mampir, begitu saya mampir, saya cerita, terus dia kenalan sama saya. Saya katakan bahwa saya ini dari Jakarta, yang tujuan akan memberitakan Injil. Rupanya dia orang Kristen. Begitu kata si ibu, ngomelin saya. Apaan lu? Jauh-jauh dari Jakarta, datang ke sini nginjil. Emang di sana kagak ada? Jadi dia ngomelin saya. Ini orang Kristen kok ngomelin saya? Ninggalin anak, ninggalin keluarga, jauh-jauh, nginjil. Sampai ke Jambi-Jambi katanya. Emang di Jakarta, di Tangerang, nggak ada katanya orang yang mau diinjilin. Marah-marah si ibu. Si ibu masih bapaknya diam aja. Ya, udahlah, bilang. Kata Pak Alpis, Bu, ini kan bagiannya, Bu. Di Jakarta ada bagiannya, saya bagian ke sini. Kata Pak Alpis. Iya, tapi jangan begitu, jangan ninggalin keluarga. Permisilah saya pulang. Begitu saya tanya sama pendeta, saya ceritain begitu, dia mah punya akar pahit katanya dengan anaknya itu kan pendeta. Oh, jadi kemarahannya ditumpahkan kepada kamu, ditumpahkan kepada kamu. Itulah. Jadi di daerah Jambi itu ya begitu, kerjaan saya juga ya mendatangi terutama warung kopi, saya cerita di warung kopi. Ya banyak banyak apa? Rupanya di warung kopi orang-orang yang apa minum kopi juga di situ ya ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi sehingga ya saya sampaikan aja. Saya bilang mau diterima mau tidak ya terserah lah. Nah, karena tugas saya menyampaikan gitu kan tentang apa namanya Injil. Nah, singkat cerita begitu saya dari Jambi mau dari Jambi saya ke Palembang. Nah, puji Tuhan di Palembang ada satu anak muda, ya gadis. Begitu saya sampaikan, saya injili, dia langsung minta didoain. Lalu langsung saya berdoa dan langsung saya mereka sudah buka hati untuk menerima Yesus Kristus. Itu di warung kelontongan. Nah, rencana mau dari Palembang mau ke Bengkulu. Waktu itu udah bulan 3. Ya, awal bulan 3. Begitu dengar-dengar ada COVID-19, katanya udah turun ke Depok, nggak jadi saya ke ke Bengkulu. Karena apa? Begitu saya colok itu ATM di BRI, saya lihat saldo ada 625.000. Saya ambil 500.000, berarti sisa 125. Jadi saya bingung kemana ini? Yang mau kemana ini?
Akhirnya yuk kita pulang aja dah. Pulanglah saya dari Palembang. Itu duit 500, 2 orang. Pas sampai ke Cikokol. Turun di Cikokol. Saya jam 5 pagi. Setengah 5 kalau nggak salah. Sampai di Cikokol setengah 5. Itu saya ketuk-ketuk. Apa? Sebab ada yang kenal situ. Ada gereja, saya ketuk-ketuk di apa namanya, di ruko. Keluarlah itu jam setengah 5, keluarlah ibu. Pak Nurin dari mana? Waduh Bu, saya habis pelayanan Bu. Teman saya ini ada perlu. Perlu apa Pak Nurin? Tolonglah pinjamin di saya 100.000 aja, saya buat ongkos pulang. Aduh maaf Pak Nurin, saya lagi nggak punya. Aduh, lagi kosong aja gitu. Terus kata saya, Pak Alpis, ini kan ada duit 125 nih. Ambil buat kita. Bawa di ATM saya itu. Begitu dicolok, dipencet nggak keluar luar. Atau duit 125 dipencet 100.000. Atau nggak keluar luar. Balik dia. Waduh nggak keluar luar. Emang ATM-nya mana? Cari ATM yang 50.000. Cari dia malam-malam pagi-pagi. Begitu dicolokin, nah, keluarlah itu 50.000. Singkat cerita, 50.000 itu cukup dari Cikokol berdua sampai ke Kampung Melayu, Teluk Naga. Jadi artinya pergi nggak punya duit, pulang nggak punya duit. Itulah penginjilan. Karena memang tujuannya bukan mau cari duit, mau cari jiwa, gitu kan? Puji Tuhan. Yang penting sehat. Begitu dengar ada COVID, pulanglah. Saya bulan 3 itu, karena memang udah datang COVID-19. Jadi puji Tuhan, sampailah saya di rumah pada waktu itu. Ya untung aja istri itu udah apa namanya, udah mengenal Tuhan. Coba kalau istri belum mengenal Tuhan, waduh bisa dicaci maki kali. Berapa bulan ini kan? 2 bulan. Inilah ajaibnya Tuhan Yesus Kristus. Justru itu saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang seiman, tugas, kewajiban bagi kita itu mengabarkan Injil. Dan juga saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang murtadin. Di sini ada 3 ayat yang perlu saya sampaikan. Ayat yang pertama, Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi kita dipanggil itu oleh Tuhan untuk maksud penyelamatan. Teman-temanku, puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian dari saudara kita yang dengan gigih mencari kebenaran dengan membandingkan dan juga dengan mempelajari kitab-kitab suci, sampai pada akhirnya bukan tanpa alasan dia memutuskan untuk meninggalkan keyakinannya yang lama dan menjadi seorang Kristen. Bahkan bukan hanya itu, tetapi dia juga melayani Tuhan ke berbagai tempat, ke berbagai kota yang ada di Indonesia ini. Teman-temanku, firman Tuhan juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya setiap kita, jika kita penasaran, jika kita rindu, dan jika kita ingin mengenal Tuhan, kita perlu mencari. Karena yang menghendaki ataupun yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri. Maka jika ia mengatakan carilah selama ia berkenan ditemui, berarti
memang dia bisa dicari dan dia mau memberikan dirinya untuk ditemui. Tetapi jangan salah bahwa berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Artinya ada saatnya bahwa sekalipun kita mencari, Tuhan tidak lagi dekat dan Tuhan tidak lagi tergapai. Kapan saat itu terjadi? Tentu pada saat Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali. Karena itu teman-temanku, selagi ada kesempatan, carilah Tuhan. Dan ingat janji Tuhan, karena Ia yang menghendaki untuk dicari, maka engkau pasti menemukan Dia. Dan engkau akan menikmati serta merasakan akan damai sejahtera dan sukacita ketika berjumpa, ketika mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.